Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang 1945. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi Pancasila. Di sini Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu adalah panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, di mana Pancasila ini dijadikan sebagai pilar ideologis bangsa Indonesia, dan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Nah, kenapa dikatakan ideologi utama? Karena kan Pancasila itu ada 5 poin. Nah, diantaranya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kita lambangkan dengan lambang bintang berwarna emas. Nah, arti lambang Pancasila bintang berwarna emas ini berlatar belakang hitam, di mana itu mengartikan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan bersudutkan 5 ini diartikan juga bahwa sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi seluruh setiap manusia. Nah, selain itu bintang emas juga mengandung arti bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang beragama. Agamanya banyak. Di antaranya ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam dan lain sebagainya. Dan itu diartikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam agamanya dan religius, di mana setiap rakyatnya berhak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sebagai tanda dia meyakinkan bahwa adanya Tuhan untuk setiap agamanya masing-masing. Kita lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai berwarna kuning. Nah, rantai berwarna kuning ini terdiri dari 17 mata rantai yang saling menyambung dengan latar belakang warna merah. Nah, di mana mata rantai ini berbentuk persegi. Nah, berbentuk persegi diartikan sebagai pria, dan mata rantai berbentuk lingkarannya itu dilambangkan sebagai wanita. Untuk itu diartikan juga dari keduanya menandakan bahwa adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita sebagai hubungan manusia yang saling membantu. Kita lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini juga di dalam Pancasila sendiri itu merupakan sebuah tempat untuk berteduh dan berlindung. Karena apa? Karena pohon beringin itu kan memiliki akar menggantung. Nah, di situ sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang. Nah, akar tunggal yang panjang juga membuat tumbuhnya si pohon beringin ini menjadi kuat sebagai tanda bahwa Indonesia ini menjadi negara yang bersatu dan besar seperti itu. Kemudian sila yang keempat. Nah, sila yang keempat ini
sila yang keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan. Nah, sila yang keempat ini juga dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, arti kepala banteng ini adalah sebuah arti dimana kan banteng itu adalah hewan sosial, selalu berkerumun. Nah, itu menandakan bahwa kita sebagai manusia juga harus hidup bersosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan orang lain. Nah, dengan artian kenapa Pancasila yang keempat memakai kepala banteng, filosofinya seperti itu, karena banteng itu adalah hewan yang selalu bersosial, berkerumun, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang terakhir ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu salah satu kebutuhan dasar, nah, berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan semua rakyatnya. Kemudian lambang ini juga diartikan bahwa tidak adanya kesenjangan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya, karena kan Indonesia itu negara yang besar, jadi rakyatnya kan beraneka ragam, mungkin ada yang kaya, ada yang biasa saja, ada yang sederhana, ada yang miskin. Nah, dengan artian seperti itu, kita tidak boleh memilih-milih, kita harus tetap merangkul satu sama lain. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada arti dan maknanya. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pancasila ini juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea yang keempat. Nah, di alinea keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dijadikan serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini saya memberikan beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sila yang pertama, di sini ada beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah, terus kan karena tadi ada lambangnya, ini bisa lambangnya dengan kerohanian, bahwa kita bisa beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Karena bahasa Indonesia agamanya banyak, jadi kita tidak boleh tuh iri atau tidak boleh dengki dengan agama yang lain, karena semuanya itu pasti punya ajaran yang baik dalam agamanya. Jadi kita beribadah saja yang baik dengan keyakinan masing-masing. Kemudian saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Lanjut ke sila yang kedua, kita bisa melakukan tindakan bahwa kita tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Nah, Indonesia kan banyak sukunya, ada dan pasti setiap suku itu orangnya kan mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit selalu matang. Nah, dengan seperti itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh membeda-bedakan, apalagi memilih teman. Nah, memilih teman itu semuanya pasti sama, hanya harus pandai bergaul, tidak boleh terjerumus ke pergaulan yang tidak baik, kayak gitu.
Kemudian ada contoh lain, saling tolong menolong antar sesama. Nah, kita juga harus hidup itu saling tolong menolong, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan pertolongan. Nah, dengan tolong menolong, orang lain juga akan bisa membantu kita, dan kita juga tidak boleh acuh terhadap manusia yang lain. Kemudian ada sila yang ketiga. Di sini saya contohkan dengan mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Nah, kita harus tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia ini kaya akan budaya, banyak sekali tariannya, terus banyak sekali makanan dan lain sebagainya. Nah, dan kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk apa? Perlu untuk melestarikan. Dengan cara apa? Kalian bisa dengan cara menghafalkan lagu-lagunya, lagu-lagu nasionalnya, atau dengan menghafalkan tarian-tarian tradisional seperti itu. Dengan tarian tradisional kan nanti tidak akan diambil oleh bangsa lain, karena kan tarian Indonesia juga menarik ya, unik-unik, bagus-bagus. Nah, kita bisa melestarikannya dan nanti kita ajarkan ke teman-teman kita yang lain supaya tetap ada dan bisa dilestarikan sampai ke cucu kita nanti. Oke, lanjut. Ini ada contoh lain yang sila ketiga itu menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia ini kan beraneka suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dengan itu kita tetap harus menjaga silaturahmi kita dengan setiap warga yang lain. Karena dengan kita menjaga silaturahmi, dengan menjaga hubungan baik, Indonesia ini akan tetap bersatu, tidak berpecah belah, dan tetap menjadi negara yang Oke, lanjut. Di sini ada poin yang keempat. Sila yang keempat ini berbunyi. Baik, lanjut. Di sini ada sila yang keempat. Contohnya itu mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Nah, di sini mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan. Nah, kan tadi kita bahas tentang lambangnya. Lambangnya itu adalah kepala banteng. Nah, disitulah salah satu contoh ini kita ambil. Ketika kita memiliki persoalan, kita memiliki problem dengan organisasi kita, dengan organisasi kita ini, kemudian kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah, berbicara baik-baik, kita bicara apa solusinya yang terbaik untuk masalah ini. Jangan sampai setiap ada masalah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa tanpa mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Nyambung ke contoh kedua ini, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Nah, ketika kan kita bermusyawarah nih, kita berdiskusi, kemudian si A berpendapat apa, kemudian kita berpendapat apa. Nah, kita memaksakan pendapat si A agar meniruti pendapat kita, itu tidak boleh, karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Oke, lanjut ke sila yang kelima ini. Saya ambil contoh bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kita harus bersikap adil ya, tidak boleh tidak adil, karena pada dasarnya sama manusia itu sama. Kemudian ada juga menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Dengan kita menjalankan kewajiban kita, itu sudah bisa melaksanakan, menerapkan Pancasila yang kelima. Oke, sekian dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan teman-teman semua, dan kalian juga bisa
menyelesaikan tugas-tugas dengan mendengarkan materi ini, dengan memahami materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.